Hidup bagaikan menulis di garis lembaran kwitansi. Tidak boleh dicoret dan tidak boleh pakai tip X. Jadi, hati-hatilah dalam bersikap di setiap naskah cerita yang terukir dalam lembaran suci menuju kebahagiaan. Kakak-kakak yang senantiasa dibanggakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Pada kali ini, dalam acara Cengkerama, kita akan membahas tentang saring sebelum sharing. Di sini ada 5 poin yang akan disampaikan. Namun sebelumnya, mari kita tundukkan hati kita seraya memanjatkan doa kepada Allah yang telah memberikan limpahan keberkahan kepada kita semua. Semoga niat ibadah kita dan aktivitas di Gerakan Pramuka selaras dengan kehendak Allah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Saring sebelum sharing itu sangat dibutuhkan agar kakak-kakak bisa mensikapi informasi yang diterima. Yang pertama, hati-hati dengan judul provokatif. Berita hoax seringkali menggunakan judul sensasional yang provokatif. Misalnya dengan langsung menudingkan jari ke pihak tertentu. Isinya pun bisa diambil dari berita media resmi. Hanya saja diubah-ubah agar menimbulkan persepsi sesuai yang dikehendaki sang pembuat hoax. Oleh karenanya, apabila menjumpai berita dengan judul provokatif, sebaiknya kakak-kakak mencari referensi berupa berita serupa dari situs online resmi. Kemudian bandingkan isinya, apakah sama atau berbeda. Dengan demikian, setidaknya kakak-kakak sebagai pembaca bisa memperoleh kesimpulan yang lebih berimbang. Yang kedua, cermati alamat situs. Untuk informasi yang diperoleh dari website atau mencantumkan link, cermati alamat URL situs dimaksud. Apabila berasal dari situs yang belum terverifikasi sebagai institusi pers resmi, misalnya menggunakan domain blog, maka informasinya bisa dibilang meragukan. Menurut catatan Dewan Pers, di Indonesia terdapat sekitar 43.000 situs yang mengklaim sebagai portal berita. Dari jumlah tersebut, yang sudah terverifikasi sebagai situs berita resmi tidak sampai 300. Artinya, terdapat setidaknya puluhan ribu situs yang berpotensi menyebarkan berita palsu di internet yang mesti kita waspadai. Yang ketiga, periksa fakta. Perhatikan dari mana berita berasal dan siapa sumbernya, serta apakah dari institusi resmi seperti KPK atau Polri. Sebaiknya jangan cepat percaya. Apabila informasi berasal dari pegiat ormas, tokoh politik, atau pengamat. Perhatikan keberimbangan sumber berita. Jika hanya ada satu sumber, pembaca tidak bisa mendapatkan gambaran yang utuh. Hal lain yang perlu diamati adalah perbedaan antara berita yang dibuat berdasarkan fakta dan opini. Fakta adalah peristiwa yang terjadi dengan kesaksian dan bukti, sementara opini adalah pendapat dan kesan dari penulis berita, sehingga memiliki kecenderungan untuk bersifat subjektif. Yang keempat, cek keaslian foto. Di era teknologi digital saat ini, bukan hanya konten berupa teks yang bisa dimanipulasi, melainkan juga konten lain berupa foto atau video. Ada kalanya pembuat berita palsu juga mengedit foto untuk memprovokasi pembaca. Cara untuk mengecek keaslian foto bisa dengan memanfaatkan mesin pencari Google, yakni dengan melakukan drag and drop ke kolom pencarian Google Image. Hasil pencarian akan menyajikan gambar-gambar serupa yang terdapat di internet, sehingga bisa dibandingkan. Yang kelima, ikut serta grup diskusi anti-hoax. Di Facebook, terdapat sejumlah fanpage
dan grup diskusi anti-hoax. Misalnya, Forum Anti Fitnah, Hasut, dan Hoax atau FAFHH, fanpage dan grup Indonesian Hoax Buster, fanpage Indonesian Hoaxes, dan grup Skoci. Di grup-grup diskusi ini, warganet bisa ikut bertanya, apakah suatu informasi merupakan hoax atau bukan, sekaligus melihat klarifikasi yang sudah diberikan oleh orang lain. Semua anggota bisa ikut berkontribusi, sehingga grup berfungsi layaknya crowdsourcing yang memanfaatkan tenaga banyak orang. Ini cara melaporkan berita atau informasi hoax. Apabila menjumpai informasi hoax, lalu bagaimana cara untuk mencegah agar tidak tersebar? Pengguna internet bisa melaporkan hoax tersebut melalui sarana yang tersedia di masing-masing media. Untuk media sosial Facebook, gunakan fitur report status dan kategorikan informasi hoax sebagai informasi yang tidak layak atau kategori lain yang sesuai. Jika ada banyak aduan dari warganet, biasanya Facebook akan menghapus status tersebut. Untuk Google, bisa menggunakan fitur umpan balik untuk melaporkan situs dari hasil pencarian apabila mengandung informasi palsu. Twitter memiliki fitur report tweet untuk melaporkan tweet yang negatif. Demikian juga dengan Instagram. Kemudian, bagi pengguna internet, kakak-kakak dapat mengadukan konten negatif ke Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan melayangkan email ke alamat aduankonten@mail.kominfo.go.id. Demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf jika ada kalimat yang tidak berkenan, dan terima kasih atas sinerginya di Cengkrama malam ini, tepatnya di hari Jumat malam tanggal 10 April 2020 mulai pukul 18.30 hingga 21.00 waktu Indonesia bagian Barat. Berikutnya, jika ada pertanyaan bisa disampaikan dalam diskusi malam ini. Semoga aktivitas Cengkrama malam ini menjadi amal soleh kakak-kakak semua. Amin ya robbal alamin. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.